Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Setelah menghadirkan Mini Countryman facelift di Indonesia, akhirnya kini Mini lagi-lagi menghadirkan versi penyegaran, versi LCI dari model-model yang paling ikoniknya. Dan tidak tanggung-tanggung, ada 3 model sekaligus yang diluncurkan. Tentu yang pertama adalah model paling ikonik Mini, yaitu Mini 3-door, Mini Cabrio, dan juga itu dia yang di belakang, Mini 5-door. Lantas seperti apa perubahannya, apa saja penyegaran yang terdapat pada mobil-mobil ini? Ikuti terus video ini. Sebelum saya mereview lebih lanjut ketiga mobil ini, saya akan beritahukan pada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Tentu aplikasi ini berguna bagi Anda yang sedang menjalankan usaha otomotif di bidang digital. Aplikasi ini juga menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo segera gabung jadi merchant. Cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Oke, sekarang saya akan membahas perubahan pada mobilnya dan tentu model 3-door yang akan saya bahas terlebih dahulu karena model ini merupakan sebuah icon dari merek Mini. Oke, jika dilihat dari bagian depannya ini perubahannya menurut kami cukup signifikan meski hanya sebuah facelift. Perubahan yang paling terasa adalah ini dia di bagian bumpernya. Kini bumpernya tidak lagi terdapat fog lamp, tetapi terdapat beberapa aksen-aksen yang meningkatkan gaya sportinya. Seperti yang pertama adalah ini 2 buah lubang angin yang ada di bagian sisinya, dan juga ini 2 buah lubang angin lagi di bagian bumpernya ini ukurannya lebih besar dibandingkan versi terdahulunya sehingga meningkatkan kesan sporty di mobil ini. Tidak hanya itu, aksen-aksen chrome pada mobil ini juga dihilangkan seperti di bagian sini. Ini semuanya sekarang aksen hitam dan juga bagian bawah bumper, dan grillnya kini menggunakan model honeycomb seperti ini dan terdapat logo S karena ini merupakan Mini Cooper varian S. Lalu juga di bagian emblem ini kini sudah warnanya full black, dan di bagian lampu, di ring lampunya ini tidak ada lagi aksen chrome, ini semuanya serba hitam. Dan di bagian kap mesinnya ini terdapat sebuah stiker yang menjadi ciri khas Mini di setiap modelnya. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Oh ya, sebelum bahas mesinnya saya lupa menyebutkan bahwa model Mini ini kini menggunakan warna terbaru yaitu rooftop grey. Sekarang kita buka saja kap mesinnya dan bisa dilihat di balik kap mesinnya ini Mini Cooper S masih ditenagai oleh mesin yang sama dengan versi terdahulunya, 2000 cc 4 silinder twin power turbo yang mampu menghasilkan tenaga 192 horsepower serta torsi 280 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi 7 percepatan dual clutch dan mengalirkan seluruh tenaganya ke roda depan. Ini di bagian sampingnya, dan saya akan bahas terlebih dahulu yaitu perubahan yang paling terasa, velgnya. Ini dia velgnya, kini desainnya berbeda dibandingkan versi terdahulunya. Ini berubah cukup signifikan dengan model-model seperti ini. Ini ada garis chrome dan juga terdapat aksen hitam di sela-selanya ini. Dan istimewanya Mini Cooper S kini dilengkapi dengan diameter 18 inci dengan ban aspek rasio 205/40/14. Lalu kita lihat bagian lainnya, ini aksen ini semuanya warna hitam, spion covernya hitam, dan juga terdapat welcome light yang dipancarkan melalui spionnya ini sudah terdapat di semua model Mini yang ada di tanah air. Lalu kita lihat bagian handle pintunya, ini juga sudah berwarna hitam. Jika versi sebelumnya Mini itu dilengkapi dengan warna chrome, tangki bensin warna hitam, dan seperti biasanya model Mini 3-door dilengkapi dengan warna two-tone seperti ini untuk bagian atap berwarna hitam. Dan untuk bagian sampingnya secara overall tidak ada perbedaan, tetapi hanya permainan aksen warna dan juga perbedaan velgnya saja. Ini di bagian belakang dari Mini 3-door facelift. Sebenarnya perubahan yang paling besar ada di bagian bumpernya. Ini desainnya berubah dengan aksen hitam juga. Lalu bagian knalpot tetap di sisi tengah dan warnanya juga hitam. Tetapi ada juga perubahan lain di bagian atasnya seperti ring lampu hitam, lalu juga emblem hitam. Ini bagian garnish juga hitam. Lalu Cooper S, Coopernya ini tulisannya juga berwarna hitam, dan jika diperhatikan bagian belakangnya ini sangat harmonis, ini sangat keren.
karena menggunakan aksen-aksen hitam dengan detail-detail seperti ini yang menghasilkan kesan sporty di bagian belakangnya, dan juga menurut kami ini sangat keren. Dan tidak lupa juga untuk bagian lampu belakang ini sudah dilengkapi dengan lampu Union Jack. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Karena ini merupakan varian 3-door, memang untuk kapasitas bagasinya dia tidak terlalu luas, dan dia juga tidak ada ban serep karena semua model mini sudah dilengkapi dengan ban run flat tire. Dan ketika Anda ingin membawa barang yang lebih besar, tentu Anda harus melipat bagian jok belakangnya seperti ini. Ini tentu akan menghasilkan space yang lebih besar ketika Anda membawa barang yang berukuran cukup besar. Lalu untuk buka tutup bagasi ini masih secara manual, belum ada sistem pembukaan secara elektrikal. Oke, ini dia bagian ruang kabin dari Mini 3-door facelift, dan yang langsung terasa perubahannya adalah ini dia instrumen clusternya yang sudah digital. Ini sebenarnya sama seperti milik Countryman facelift yang sudah kami bahas sebelumnya. Tetapi ada detail menarik pada mobil ini, pada instrumen clusternya maksud saya, karena ini dia sebenarnya setengah digital. Karena ini bisa dilihat, ini untuk bagian takometernya ini dia masih digerakkan menggunakan jarum, dan untuk bagian tengahnya memang ada sebuah layar kecil ini untuk menghadirkan beberapa informasi. Tetapi menurut kami ini instrumen cluster digitalnya ini masih kurang atraktif, masih kurang detailnya, kurang menarik, karena ini perubahannya hanya sedikit jika Anda menggunakan mode berkendara ya. Ketika saya memilih ke mode sport, maka dia akan muncul sport di bagian instrumen cluster, tapi tidak ada yang berubah. Hanya saja warna di balik speedometernya atau indikator kecepatannya yang berubah menjadi warna merah. Lalu juga untuk di mid dia berubah menjadi warna biru, dan di green dia berubah menjadi warna hijau. Dan untuk informasi dia masih sama dengan versi sebelumnya, bahkan dengan versi yang masih menggunakan instrumen cluster analog. Mestinya instrumen cluster ini dibuat lebih atraktif, dibuat lebih menarik dengan menghadirkan berbagai grafis-grafis yang menarik. Misalkan ketika memasukkan mode sport, harusnya dia muncul misalkan seperti mobil balap mini yang dihadirkan di instrumen clusternya. Ketika memasukkan mode biasa atau mode green, harusnya bisa dibuat lebih menarik lagi. Lalu ada fitur baru pada mobil ini dia. Ini fitur sebenarnya hanya sebuah tombol, tetapi ini menyimpan beberapa fitur radar canggih seperti fitur lane departure warning dan juga fitur PDC atau parking distance control yang berguna sebagai sensor parkir, dan juga pedestrian alert. Lantas kita beralih ke bagian lainnya. Head unit dia menggunakan layar 8,8 inci, sudah touchscreen, dan ini sama dengan versi sebelumnya. Tetapi untuk softwarenya dia kini menggunakan software terbaru Mini, yaitu Mini ID6, yang interface ini sebenarnya mirip dengan BMW iDrive generasi terbaru. Lalu juga untuk aksen lampunya ini dia kini berbeda, dia kini memiliki aksen garis-garis seperti ini yang lebih sporty dibandingkan versi sebelumnya. Oh ya, untuk head unitnya dia sudah dilengkapi dengan konektivitas Apple CarPlay secara wireless, dan juga untuk speaker, untuk audionya ini sudah dilengkapi dengan Harman Kardon untuk trim Cooper S. Untuk bagian bawah dari head unit, ini pengaturan AC masih sama, dia menggunakan knob putar seperti ini. Lalu tombol-tombolnya masih sama, dan yang menarik dari Mini adalah tombol-tombol ini untuk menyalakan mesin, lalu juga traction control, mode berkendara, lalu juga engine start stop. Ini sangat menarik karena ini tombol seperti ini hanya ditemukan di model-model Mini. Lalu untuk pengisian daya ini masih dilengkapi dengan USB biasa, tetapi untuk bagian bawahnya ini sudah dilengkapi dengan USB Type-C, dan masih ada juga soket 12 volt, dan ini dia 2 buah cup holder. Dan yang terbaru lagi dari Mini facelift, yaitu ini dia aksen karbon seperti ini, dan tidak hanya aksen karbon, dia juga kini dilengkapi dengan ambient LED. Jika sebelumnya ambient LED hanya ada di bagian sini dan juga di bagian door trimnya. Ini tentu menambah kesan sporty dan juga kesan mewah dan kesan cantik di kabin Mini 3-door facelift ini. Lalu juga transmisi masih sama, pengaturan sistem entertainment ini masih sama, masih menggunakan putar yang sangat intuitif, sangat mudah untuk mengoperasikan sistem entertainmentnya. Dan yang menjadi standar Mini terkini adalah armrest yang dilengkapi dengan
wire charging. Ini tentu jika smartphone Anda sudah dilengkapi dengan wire charging, Anda tinggal meletakkan di bagian sini dan smartphone Anda dipastikan akan terisi dayanya. Lalu setir. Ini memang bukan lansiran dari John Cooper Works ataupun Miniors, tetapi tombol-tombol pada setir ini sudah menggunakan desain terbaru. Dia kini desainnya flat dan juga berwarna black piano seperti ini. Ini lebih modern dibandingkan versi terdahulunya dan juga dilengkapi dengan pedal shift tentunya. Dan untuk pengaturan lingkar kemudi ini masih sama, ini masih sangat menyenangkan, masih dilengkapi dengan pengaturan tilt dan juga teleskopik yang jarak mainnya ini sangat jauh, sehingga berapapun postur tubuh Anda akan sangat menyenangkan mengendarai sebuah Mini. Untuk pengaturan jok, dia masih secara manual, belum secara elektris, maju mundur, lalu juga ketinggian kursi dan pengaturan sandarannya ini masih semuanya serba manual. Tapi ini sudah dilengkapi dengan sport seat, jadi kaki Anda tentu akan tersangga dengan baik dengan extension dari joknya ini. Nah, membahas jok, ini joknya sudah full kulit seperti ini dengan motif di bagian tengah ini perforated seperti ini. Lalu untuk mini facelift ini sudah dilengkapi dengan apar yang ada di bawah jok bagian kiri ini. Memang apar menjadi standar perlengkapan mobil yang dilansir setelah tahun 2021. Lalu untuk handbrake ini masih menggunakan handbrake manual seperti ini, berbeda dengan Mini Countryman facelift yang sudah menggunakan handbrake secara elektrik atau electric parking brake. Lalu untuk bagian belakangnya saya tidak akan membahasnya karena sebenarnya konfigurasi masih sama dengan versi terdahulunya, dan bisa dipastikan untuk postur tubuh saya yang tingginya mencapai 177 cm pastinya sangat terbatas untuk duduk di bagian belakang. Memang untuk mengendarai, untuk menikmati sebuah Mini 3-door itu Anda harus dibalik lingkar kemudinya agar Anda tahu betapa menyenangkannya mengendarai sebuah model Mini. Oke, bagi Anda yang menginginkan sebuah model yang sporty, mungkin Anda bisa memilih Mini 3-door. Dan jika Anda menginginkan sebuah model Mini yang lebih funky lagi, mungkin Anda bisa memilih Mini Cabrio. Dan sekarang kita akan membahas Mini Cabrio. Nah, ini dia model paling funky dari Mini, yaitu Mini Cabrio. Dan ini juga sudah mendapatkan facelift. Variannya Cooper S dan warna yang diaplikasikan adalah warna Zesty Yellow. Dan untuk perlengkapan dari mobil ini, semua pembaruannya sama persis dengan Mini 3-door yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita langsung saja ke bagian belakangnya. Jika di versi 3-door, bagasi itu lumayan terbatas, space-nya lumayan terbatas. Di Mini Cabrio ini bisa dipastikan ini lebih terbatas lagi dibandingkan versi 3-door. Sekarang kita lihat saja, ini pembukaannya masih secara manual juga, dibukanya ke bawah seperti ini, dan ini dia ruang bagasinya. Karena memang untuk mobil-mobil Cabrio itu bagasi spesial terbatas karena dibutuhkan kompartemen khusus untuk menyimpan atap lipatnya. Di sini untuk kompartemen penyimpanan atap lipatnya, makanya setiap mobil Cabrio, mau itu Mini, mau itu BMW, apapun itu mobilnya, memang bagasi lebih terbatas dibandingkan versi coupe atau versi sedannya. Namun jika Anda terpaksa harus membawa Mini Cabrio dan membawa barang yang cukup besar, Anda bisa melipat joknya dengan menarik tombol di bagian sini. Dan ini jok akan terlipat. Dan bisa dilihat jika Anda melipat joknya ini, maka ruang yang dihasilkan akan lebih luas dibandingkan Anda tidak melipat joknya. Oke, sekarang kita langsung bahas bagian interiornya dan mekanisme buka tutup atapnya. Ini dia bagian ruang kabin dari Mini Cabrio, dan bisa dilihat ini masih sama dengan Mini 3-door, perubahannya masih sama persis. Instrumen cluster digital, lalu juga head unitnya sudah mengadopsi Mini ID6 untuk softwarenya, lalu juga aksen lampu ya sama, ambient light di sini, dan juga setir lingkar kemudi sudah menggunakan desain terbaru dari Mini. Sekarang kita akan langsung bahas pelipatan atap Cabrio-nya. Kita nyalakan dulu mobilnya. Nah, pelipatan atap dari Mini Cabrio ini sangat cepat karena hanya membutuhkan waktu 18 detik saja, dan Anda bisa mengoperasikannya ketika berjalan dengan kecepatan maksimal 60 km per jam. Sekarang kita akan lipat saja langsung. Ini pelipatannya hanya membutuhkan waktu 18 detik saja.
sampai ada tulisan roof movement complete. Sudah. Cukup singkat bukan untuk melipat atap dari Mini Cabrio ini? Oke, kami sudah membahas model Mini paling ikonik dan juga yang paling funky. Dan mungkin ketika Anda berkeluarga dan tetap menginginkan sebuah model Mini yang ada kesan funky dan kesan sportinya, mungkin Anda bisa memilih Mini 5 door yang akan kami bahas selanjutnya. Let's go! Dan ini dia Mini 5 door yang mungkin bisa Anda pilih ketika Anda berkeluarga dan tetap menginginkan sebuah mobil yang funky dan juga sporty. Warna Island Blue ini digunakan juga pada Mini Countryman dan baru pertama kalinya Island Blue digunakan di Mini 5 door. Untuk perubahannya pada Mini 5 door ini masih sama dengan versi Cabrio dan juga versi 3 door. Bisa dilihat ini sama semuanya. Pembaruannya sama persis dengan 3 door dan juga Cabrio. Sekarang kita lihat untuk keleluasaan bagasinya. Oke, Mini 5 door. Mungkin model ini menjadi model yang kapasitas angkutnya lebih baik dibandingkan Mini 3 door dan juga Mini Cabrio. Kapasitas bagasi juga lebih luas, tetapi dia lebih sporty dibandingkan Mini Countryman dan juga Mini Clubman. Dia ground clearance-nya lebih rendah dan juga ini menggunakan knalpot yang berada di tengah ini sama seperti 3 door dan juga Cabrio. Ini menjadikan Mini 5 door itu lebih sporty dibandingkan Clubman dan juga Countryman. Sekarang kita lihat ruang bagasinya. Tentu ini lebih luas dibandingkan 3 door. Dia daya angkutnya lebih banyak. Ketika Anda membawa barang yang besar, ini bisa mengangkutnya dan bisa ditelan oleh bagasinya meski dia tidak seluas Countryman ataupun Clubman. Lalu untuk bagian bawah bagasinya sama tentunya. Dia tidak dilengkapi dengan ban serep, tetapi ada sedikit partisi penyimpanan di bagian lantai bagasinya. Oke, untuk ruang kabinnya, untuk bagian depannya tentu dia masih sama dengan versi 3 door dan juga versi Cabrio. Maka saya langsung bahas saja bagian belakangnya. Memang Mini 5 door ini untuk bagian ruang belakangnya ini bukan tempat yang baik bagi saya yang tingginya 177 cm. Bisa dilihat ini kaki saya hampir tidak ada space dengan posisi berkendara saya, dan untuk bagian headroom ini juga kepala saya hampir terpentok. Memang akomodasi dari bagian belakang ini tidak lebih baik dibandingkan Clubman dan juga Countryman. Mungkin juga bagian belakang ini dikhususkan untuk Anda yang memiliki postur tubuh 170 cm ke bawah atau bahkan anak-anak. Tapi ada sejumlah detail menarik pada mobil ini. Ya, ini dia dilengkapi dengan atap panoramik sehingga menghasilkan kesan lapang dan juga kesan mewah di dalam kabinnya. Lalu untuk bagian tengah ini, di bagian channel ini, dia ada channel di bagian tengah. Terdapat sebuah cup holder untuk menaruh botol minum Anda. Dan di bagian door trim ini juga terdapat ambient light yang tentu menambah kesan cantik di bagian ruang kabin, serta dia juga dilengkapi dengan speaker Harman Kardon. Untuk bagian sandaran, ini juga hanya ada satu setelan, hanya ada satu pengaturan. Ini tidak bisa di setel untuk tingkat kerebahannya dan dia juga tidak dilengkapi dengan armrest. Saat pengambilan video syuting dari ketiga mobil ini, harga mobilnya belum dirilis oleh Mini Indonesia. Nantinya harga tersebut akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Mini 3 door, Mini Cabrio dan juga Mini 5 door facelift 2021. Klik like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Subscribe bila Anda belum. Lalu jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodiver di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.